Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Widiani dengan RP 5011221081 dan rekan saya Rahmat Agus Salim dengan RP 5011221122. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai General Biomaterials, yaitu apa pengertiannya, ruang lingkup, aplikasi, bagaimana cara manufakturisasinya, dan bagaimana cara mengkarakterisasinya. Langsung saja ke apa itu biomaterials. Biomaterials adalah material yang ditujukan untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengevaluasi, merawat, menambah, atau menggantikan jaringan, organ, atau fungsi tubuh lainnya untuk mengembalikan fungsi fisiologis normal. Lalu dari mana sih biomaterials ini terbentuk? Biomaterials terbagi menjadi dua berdasarkan asal bahannya. Yang pertama, yaitu biomaterials alam, yang terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campur tangan bahan sintesis apapun, yaitu contohnya kolagen, hyaluronic acid, kitosan, silk, dan alginat. Lalu yang kedua, biomaterial sintetis, yaitu contohnya metal, polimer, keramik, dan komposit. Ketika suatu biomaterials diaplikasikan ke tubuh manusia, ada beberapa klasifikasi biomaterials berdasarkan interaksinya terhadap jaringan di sekitarnya. Yang pertama, biotolerance materials. Respon yang diberikan kepada biomaterials pada tubuh yaitu pembentukan kapsul jaringan ikat tipis seukuran 0,1 sampai 10 mikron dan kapsul tidak menempel pada permukaan implan. Contohnya, polimer polytetrafluoroethylene atau PTFE, polymethyl meta-akralit atau PMMA, TI, atau COCR. Efek yang diberikannya yaitu penolakan implan menyebabkan kegagalan implan. Yang kedua, bioactive materials. Respon yang diberikannya yaitu pembentukan jaringan tulang di sekitar implan dan menyatu kuat dengan permukaan implan. Contohnya yaitu bioglass, synthetic calcium phosphate, termasuk hydroxyl apatite atau HAP. Efek yang diberikannya yaitu penerimaan implan menyebabkan keberhasilan implantasi. Lalu yang terakhir ada bioabsorbable material. Respon yang diberikannya yaitu tergantikan oleh jaringan autologus. Contohnya polylactic acid dan polyglycolic polymers. Lalu efek yang diberikannya yaitu penerimaan implan menyebabkan keberhasilan implantasi. Selanjutnya ditampilkan beberapa aplikasi biomaterial yang diklasifikasikan beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi biomaterial dalam aplikasi medis berdasarkan organ tubuh. Adapun untuk organ tubuh mata, contohnya yaitu lensa intraokuler, untuk telinga, stapes buatan dan implan koklea, untuk ginjal, mesin dialisis ginjal, dan untuk kandung kemih yaitu kateter dan stent. Lalu untuk klasifikasi berikutnya yaitu berdasarkan sistem tubuh yang berbeda. Yang pertama ada peredaran darah, contohnya yaitu peredaran darah buatan. Yang kedua kerangka, yaitu contohnya pergantian sendi dan pelat tulang. Yang ketiga pernafasan, yaitu contohnya stent trachea. Dan untuk penutup bagian yang terbuka, contohnya yaitu jahitan, pembalut luka bakar, dan kulit buatan. Lalu untuk klasifikasi biomaterials yang berdasarkan aplikasi medis yang terakhir yaitu berdasarkan bagian tubuh lainnya. Untuk organ sistem bagian tubuhnya yaitu untuk bantuan dalam penyembuhan, contohnya jahitan, skrup, dan pelat tulang. Untuk pengganti bagian yang rusak, prostesis pendipinggul. Lalu untuk membantu dalam pengobatan ada kateter dan saluran pembuangan. Yang terakhir untuk bantuan dalam diagnosis terdapat probe dan kateter. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, itu ada proses pembuatan biomaterial. Salah satu pengolahan yang tepat untuk permasalahan pengaplikasian limbah tulang sapi dalam bentuk komposit untuk dapat menghasilkan biomaterial yang sangat berguna pada bidang kesehatan, itu bisa melalui metalurgi serbuk atau yang biasa bahasa Inggrisnya adalah powder metallurgy, yang merupakan teknik pengolahan suatu logam dengan menggunakan serbuk logam melalui metode penekanan dan pemanasan atau bisa disebut dengan sintering. Kemudian self-propagating high temperature synthesis atau SHS merupakan bentuk sintesis pembakaran terkontrol yang sudah digunakan oleh banyak peneliti untuk bahan logam bertemperatur tinggi. SHS sendiri memanfaatkan reaksi solid pembakaran antara komponen dalam suatu bentuk, yaitu serbuk, untuk dapat menghasilkan sebuah material khusus dengan pembakaran suhu tinggi yang menyebabkan pembakaran itu jadi terkontrol pada sampel yang berada di dalam sebuah cetakan khusus.
menurut Galina dan juga George. Metode pengolahannya juga dapat dikembangkan melalui metode baru yang dinamakan sebagai Self-Propagating Intermediate Temperature Synthesis atau SHS, sehingga tidak hanya melalui penekanan dan juga pemanasan sinter tadi saja, dan metode ini juga memanfaatkan sebuah cetakan yang khusus menggunakan variasi penekanan kompaksi yang dapat menciptakan material komposit yang sangat bermanfaat. Lalu pada karakterisasi dan pengujian, karakterisasi pada tulang yang telah dikalsinasi diperlukan untuk mendapatkan senyawa hidroksiapati setelah pengamatan visual dari perubahan warna pada tulang, yang kemudian dilakukan karakterisasi yang dapat digunakan melalui XRD, kemudian software High Score Plus atau HSP, kemudian zeta potensial, ZP, contact angle, CA, analysis, electron spin resonance, dan juga spectroscopy and surface charge dan origin. Jadi sebenarnya banyak sekali cara kita untuk dapat mengkarakterisasi atau bahkan menguji dari bahan biomaterial. Kurang lebih demikian penjelasan terkait biomaterial pada video kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.